Saya mencium hawa wanita dan saya melihat ada cahaya. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Saya akan memilih tanggal lahir 16. Tatiana, biasa dipanggil Tia, pernah menghubungannya sendiri dan selalu gagal dalam berhubungan. Karma buruk atau karma baik dari Tia? Kamu kenapa? Bu. Pasti kamu mimpi aneh ya? Iya, Bu. Barusan aja Tia mimpi, Bu. Tuh kan, apa ibu bilang? Sebelum tidur, kamu tuh harus doa dulu. Supaya kamu tuh nggak mimpi yang aneh-aneh, nak. Bu, ayah mana, Bu? Ada tuh di luar, lagi nyiapin dagangan. Ayah! 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 Ayah, jangan pergi dulu, Ayah! 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 Tia, kamu kenapa sih, nak? Bu, tadi di mimpiku, aku lihat Ayah kecelakaan, Bu. Itu kan cuma mimpi. Enggak, Bu. Ini bukan cuma mimpi. Tapi ini pertanda kalau Ayah bakal dapat musibah, Bu. Dan, Bu, aku harus mencegahnya, Bu. Aku nyusul Ayah dulu ya, Bu. Tia! Ngapain kamu kemari? Bu, aku mau ngajakin Ayah pulang. Aku takut Ayah kenapa-napa. Pulang yuk. Pulang? Iya. Kalau ayah pulang, terus nyari duit siapa? Kan kamu belum selesai kuliahnya. Kuliah kamu itu mahal. Lebih baik kamu pulang. Aduh ya, tapi ya udah deh Ayah pulang aja sama aku ya. Please. Udah kamu pulang aja, ayah nggak apa-apa. Ih, sana. Ya. Ya ayo dong. Ayah. Ya, gimana? Ayah mau kerja nih. Dah, kamu pulang nih. Ayo. Pulang. Ayah bangun, Ayah. Ayah bangun. Mbak, tolongin bawa ayah saya ke rumah sakit. Tolongin, Ayah. Ayah. Ayah nggak boleh pergi, Ayah. Ayah, dia mau ikut sama Ayah. Ayah. Tia, kamu harus bisa ikhlas ya, nak. Mbak, kita ikhlasin ya kepergian Ayah. Biar Ayah tenang di sana. Oh, jadi ibu sama Lala senang dengan kepergian Ayah, iya? Bukan gitu. Kamu harus bisa mengikhlaskan kepergian ayahmu, nak. Aku sampai kapanpun gak akan pernah ikhlas dengan kepergian Ayah. Aku mau ikut Ayah. Aku mau ikut Ayah. والقرآن الحكيم
Diam! Diam kalian semua berisik tau nggak? Astagfirullahaladzim. Tia, kamu kenapa? Ibu tanya kenapa? Semua ini tuh gara-gara ibu. Tapi ini emang udah ajalnya ayah. Iya nak, ini semua udah takdir Allah. Ibu mohon sama kamu, ikhlaskan kepergian ayah ya. Dengar ya Bu, sampai kapanpun aku nggak akan pernah ikhlas. Istighfar. Kenapa kalian pada diem aja? Pergi nggak sekarang? Pergi! Tia, Pergi sekarang! Pergi! Pergi kalian! kamu nggak kuliah nak? Buat apa aku kuliah, Bu? Toh kalau aku jadi sarjana juga, ayah nggak akan ada di sisi aku kan? Kamu jangan gitu dong saya. Kamu harus tetap melanjutin kuliah. Itu juga untuk masa depan kamu nanti. Soal biaya, insya Allah ibu akan berusaha mencarinya nak. Ayah. Kamu kuliah ya sayang. Sampai beberapa tahun kemudian, ibu saya menawarkan masih mau kuliah nggak di tempat yang lain. Akhirnya saya kuliah juga sampai selesai. Akhirnya pada suatu hari saya kenal sama laki-laki. Memang orang ini beda agama sama saya. Nah, saya nggak sukanya sama keluarga besar itu selalu melarang lah. Ya, mungkin maksudnya baik. Ayah. Pak, Bu, beli. Beli Bu, ayamnya Bu. Ibu, ayam Bu. Ayamnya, Bu. Bu, ayam 1 ekor berapa, Bu? 40.000. 35 ya, Bu? Ya Allah, Bu. Lo tuh mau beli apa cuma mau nawar doang sih? Loh, saya kan pembeli. Wajar dong saya nawar. Iya, tapi nawarnya nggak gini juga kali. Emangnya nih ayam boleh mungut apa? Udah ah, jangan marah-marah gitu. Jual aja. Nggak bisa. Enak aja. Bu, kalau kita kasih harganya segitu, mau dapat untung apa kita? Masya Allah Tia, rezeki itu udah ada yang ngatur. Allah udah ngatur semuanya nak. Iya tahu, Bu. Tapi kalau kita nggak nyari tuh rezeki sendiri, emangnya rezekinya bakal turun dari langit? Nih, gimana Bu? Jadi beli nggak nih? Nggak jadi. Dasar lu orang susah. Sosokan mau beli ayam. Astagfirullahaladzim, Mbak. Nggak boleh kayak gitu sama pembeli. Bodoh amat. Udah deh, kamu nggak usah ikut-ikutan ya. Pokoknya aku nggak mau tahu nih ya. Kita harus cari untung sebesar-besarnya sampai aku bisa nerusin kuliahku sampai selesai. Iya nak, insya Allah ibu akan terus berusaha. Ya. Ibu mau kemana? Ibu mau nemenin kamu dong. Kan hari ini kamu di wisuda. Loh emang siapa yang ngajak ibu? Jadi, Iya. Udah ibu diem aja di rumah. Lagian ibu mau ngapain sih ikut? Paling cuma malu-maluin doang. terus kamu mau pergi sama siapa nak? Sama dia. Dia. Siapa dia nak? Ya pacar aku dong Bu. Siapa lagi? Udah deh ibu jangan banyak tanya. Nanti aku kesiangan nih wisudanya. Dah. Yuk, mau langsung jalan. Yuk. Oke, Dah. Bang. Kakak kamu kemana ya lah? Jam sebegini kok belum pulang? Ayah nggak tahu, Bu. Bu, itu Mbak udah pulang. Besok kamu jemput aku lagi ya. Ya pasti dong sayang. Ya udah aku balik duluan ya. Dah. Dah, love you. Hati-hati ya. Love you.
Dari mana kamu? Kepo banget sih, Bu. Urusan anak muda. Masya Allah, kamu ini anak ibu. Jadi wajar dong kalau ibu pengen tahu. Bu, bawel banget sih ibu ini. Astagfirullahaladzim. Ibu bukannya bawel, nak. Ibu sama mendiang ayah kamu itu nguliain kamu. Biar kamu jadi orang sukses. Jadi bukannya untuk pacaran mulu. Loh, aku yang pacaran kok ibu yang sewot sih? Ribet banget. Kamu tuh nggak dengerin apa kata ibu barusan ya? Awah. Astagfirullahaladzim. Bu, sabar ya. Percuma ibu nasihatin Mbak. Dia nggak pernah dengerin apa kata ibu. Yang mana Bu? Yang ini ya? Iya nih, ini ya Bu yang segar-segar aja ya. Bu, ini gawat Bu. Gawat kenapa, nak? Mbak Tia Bu, Mbak Tia. Mbak Tia kenapa? Dia digerebek sama warga. Dia bawa pacarnya ke rumah Bu. Ya udah, ayo kita pulang. Tapi bantu beres-beres dulu ya. Gimana ini Bu, jadi nggak 35? Iya Bu, jadi sebentar ya. Ya udah Bu, biar aku yang bungkusin. 35 kan Bu? Iya. Kasih ke Ibu. Ini Bu. Enaknya aja betul kamu orang. Bikin kamu sial lo. Udah diam. Udah, kalian gak usah banyak cincong. Udah jelas-jelas kalian kepergok di sini. Masih aja ngeles, ya nggak bapak-bapak? Udah bawa ke pantai aja, udah. Udah, ayo kita bawa ke rumah Pak, ayo. Oh jangan, enggak. Gimana dong ini kita? Bapak-bapak berhenti. Bu. Kenapa sih kalian menghakimi anak saya? Ibu, lihat nih anak ibu nih. Bikin di kamu kita, Bu. Benar apa yang dikatakan bapak-bapak ini, nak? Enggak, Bu. Kita berdua cuma... Ya. Udah. Kamu gak usah ngeles. Ayo bapak-bapak, kita bawa ke rumah Pak RT. Ayo. Bu, ibu yang sabar ya. Mungkin ini ujian dari Allah buat menguji iman kita. Iya. Sesuai dengan adat di kampung ini, jika seorang pemuda berbuat tidak senang dengan seorang gadis, maka dia harus menikahinya. Betul Pak RT. Betul, Pak RT. Enggak, Pak RT. Saya nggak setuju. Kenapa? Bukankah ini jalan yang terbaik untuk anak Bu Rahmi? Saya nggak mau anak saya menikah dengan pengangguran. Aduh, ibu ini apa-apaan sih? Udah deh, Bu, nurut aja. Apa kata Pak RT tadi udah? Enggak. Ibu tetap nggak setuju. Ibu nggak mau masa depan kamu tuh menjadi suram, nak. Gimana Pak RT? Terus jadinya gimana Bu Rahmi? Pokoknya saya tetap nggak setuju. Soal anak saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak. Saya janji, saya akan jaga anak saya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Aku mau Tia aja! Tia, lepasin! Tia, jangan saya! Istighfar, nak! Istighfar! Diam! Daripada aku nggak bisa nikah sama Mas Andri, lebih baik aku nyusul Bapak. Lepasin! Kamu udah nggak waras ya? Hah? Daripada aku nggak bisa nikah sama Mas Andri, mending aku sini Kak. Diam! Bu! Diam! Bu! Udah Bu, nikahin aja anaknya Bu. Kayaknya anaknya udah tergila-gila sama pacarnya nih Bu. Iya Bu, daripada anak ibu gila beneran, kalau saya perhatiin Bu, anak ibu ini kena guna-guna. Gak mungkin anak saya diguna-guna, Bu. Lepasin!
Ini rambut siapa ya? Pasti rambut orang yang sudah meninggal, Bu. Tapi kenapa bisa ada di sini? Mungkin kiriman seseorang buat guna-gunain Tia kali, Bu. Rumah ini aku siram minyak tanah semua, Bu. Kalau Ibu tetap gak mau nikahin aku sama Mas Andri, aku bakal bakar rumah ini, Bu. Kamu apa-apaan sih, Nak? Aku mau Ibu nikahin aku sama Mas Andri, atau aku bakar rumah ini, Bu. Jawab. Oh, oke. Jadi Ibu masih nggak mau nikahin aku sama Mas Andri, oke? Jangan, lu bantuin aku. Lepasin. Kamu anak kecil nggak usah ikut campur ya. Lepasin. Tia. Bu, kita harus kayak gimana, Bu? Lepasin. Istighfar, Mbak. Kita bawa ke orang pintar yuk. Ayo. Aku mau nikahin sama Mas Andri. Tia. Lepasin aku. Ada orang tua teman saya kasihan sama saya. Kok saya mau gitu sama cowok ini, dibawalah saya ke orang pintar. Nggak tahu gimana diobatin katanya supaya saya bisa lepas dari cowok ini. Tolong saya, Mbah. Sepertinya anak saya kena guna-guna. Bu, jangan asal ngomong ya. Siapa yang kena guna-guna? Terus kenapa kamu seperti ini? Ya karena aku cinta sama Mas Andri. Kalau Ibu nggak mau aku berbuat nekat, nikahin aku sama Mas Andri. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak istighfar. Diam kamu. Kamu juga anak kecil ikut-ikutan. Mbak. Apa sih? Mbak. Mbah, maafin saya ya, Mbah. Iya. Kamu mau kemana, Nak? Mana kek? Yang penting pergi dari rumah ini. Kenapa harus pergi, Mbak? Ntar Mbak tinggal di mana? Di mana kek? Bukan urusan lo. Gak usah ikut campur. Yang penting gue pergi dari rumah ini karena gue muak lihat kalian berdua. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak nggak boleh kayak gitu. Kalau terjadi apa-apa sama Mbak gimana? Siapa yang mau nolongin Mbak? Iya, Nak. Kamu jangan pergi ya. Ini Ibu bawakan air doa dari Pak Ustadz. Kamu minum dulu ya, biar kamu tenang. Astagfirullahaladzim. Gimana ini, lah? Kita kejar aja yuk, Bu. Tia, Nak, sih? Nak, Ibu mohon, kamu jangan pergi ya. Iya, jangan pergi, Mbak. Jangan tinggalin kita. Udah dah, berisik. Mbak, Sayang. Gimana ini, Nak? Jalan sekarang yuk. Tia, jangan pergi, Nak. Tia. Saya terima nikahnya Tatiana binti Darmo dengan mas kawin uang sebanyak 1 juta rupiah dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Diam-diam kami nikah siri kan. Nikah siri udah melakukan hubungan, akhirnya nggak nyangka lah, maksudnya nggak berpikir sejauh itu sampai saya hamil. Tapi kan kehamilan ini nggak mau saya didengar sama keluarga. Tia, kamu masuk angin? Enggak, Mas. Loh, terus kenapa kamu muntah-muntah? Aku hamil, Mas. Kamu beneran hamil? Iya, itu tespeknya. Kenapa, Mas? Kok kayak nggak suka gitu sih dengar kabar kehamilan aku? Ya aku nggak suka. Terus kenapa? Aku nggak suka. Ini kan buah hati kita berdua loh, Mas. Darah daging kita. Pokoknya aku nggak suka. Iya, terus aku harus gimana, Mas? Kamu lupa ya?
kita tuh udah berkomitmen. Selama kita nikah siri, kita belum akan bisa punya anak. Paham? Astagfirullahaladzim, Mas. Enggak. Aku nggak mau kandungan ini. Ikut aku. Sini. Mas. Ayo ikut. Mas. Kamu kenapa sih harus nangis lagi? Lihat dong nih jam berapa. Kamu ganggu aku tidur tau nggak? Iya, Mas. Tapi kenapa Mas Andri harus maksa aku kandungan ini, Mas? Kamu mau bahas itu lagi? Hah? Oh, kamu ya bener-bener. Kamu tuh harus dikasih pelajaran tau nggak? Ayo ikut aku. Mas, lepasin aku, Mas. Sini. Mas. Ikut aku. Mas. Sini kamu. Sekarang, gue nggak mau lu tidur dalam situ. Jangan, Mas. Lu tidur dalam, lu kesalahan. Nggak mau, Mas. Awas. Mas. Mas, bukain pintunya. Heh. Lo. Kok lu udah balik? Bukan lu cari kerja di luar tadi? Iya, Mas. Aku udah pulang. Soalnya nggak ada yang diterima lamaran pekerjaan aku, Mas. Yah, percuma lu jadi sarjana. Kalau cari kerja aja nggak becus. Aduh, lu kenapa lagi sih ya? Perut aku sakit banget, Mas. Udahlah, nggak usah alasan pakai sok-sokan perut sakit lagi. Mas, astaga, Mas, ini beneran aku sakit banget perutnya, Mas. Mas, aku minta uang ya buat ke dokter, buat periksain perut aku, Mas. Apa lu bilang? Mau minta uang sama aku? Nggak usah nyusahin deh lu jadi cewek. Udah lu pergi sana, pergi. Sar, lo kenapa? Sar, kebetulan banget ketemu di sini. Gue mau minjem uang kalau lo ada buat ke dokter. Emang lo gak dikasih duit sama laki lo? Ya ampun, Sar, boro-boro dikasih uang. Yang ada gue diusir dari rumah. Tega banget ya laki lo itu. Gue juga bingung, gue juga nggak tahu kenapa. Padahal gue udah bela-belain banget buat jadi istrinya dia, tapi dia malah kayak gitu sama gue. Ya udah, lo ke dokter sana. Nih gue pinjemin buat lo ya. Tapi minggu depan lo harus bayar ya. Makasih banyak ya, Sar. Gue pasti balikin minggu depan ya. Makasih banyak kalau gitu. Gue pamit dulu ya. Ya. Tia. Ibu. Ya Allah, Ibu. Mbak mau kemana, Mbak? Mbak mau ke dokter, lah. Kenapa emangnya? Kamu sakit, Nak? Iya, Bu. Perut Tia sakit, Bu. Mungkin efek dari Tia kandungan, Bu. Astagfirullahaladzim. Bu, Mbak Tia udah menikah sama Mas Andri. Dan beberapa minggu kemarin Tia hamil, Bu. Tapi nggak tahu kenapa Mas Andri maksa aku buat kandungan aku, Bu. Astagfirullahaladzim, Mbak. Kenapa Mbak nggak tinggalin aja laki-laki seperti itu? Lebih baik kamu pulang sama kita ya. Enak banget kalau ngomong. Asal kalian berdua tahu ya, ini cewek udah jadi bini gua. Jadi kalian tuh nggak ada hak buat ajak dia pulang. Paham? Kamu lagi pakai bengong. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Ayo pulang. Mbak Tia. Bu kenapa ngebiarin Mbak Tia pergi di bawah laki-laki itu? Karena dia memang benar, Nak. Kita udah nggak punya hak lagi untuk ngajak mbakmu pulang ke rumah. Iya. Sabar ya, Bu. Aduh ya Allah, Mas. Lu dasar ya, istri nggak tahu diri. Lu keluar tanpa izin suami lu, tau nggak? Mas, aku itu pergi tuh mau ke dokter, Mas. Mau periksain perut aku. Alah, alasan aja lo. Emang lu pikir ke dokter tuh nggak pakai uang apa? Kebetulan tadi aku ketemu sama Sari, Mas. Dan aku pinjam uang sama dia. Mas,
uangnya kenapa nggak diambil, Mas? Gua ini mau pinjam uang ini dulu. Tapi buat biaya aku ke dokter gimana, Mas? Lu jadi cewek manja banget ya. Ini perut nanti dengan sendirinya akan sembuh. Paham lu? Kalau lu pergi lagi tanpa izin gua habis. Tia! Tia, keluar lo! Sari, maaf, gue lagi sakit perut nih, jadi lama buka pintunya. Halah, nggak usah banyak alasan deh lo. Sekarang bayar utang lo. Ini udah lewat seminggu dari janji pelunasan lo kan? Ayo bayar! Iya, Sar. Gue pasti bayar, tapi gue mohon banget. Kasih gue waktu dulu ya. Sekarang gue beneran gak pegang uang sama sekali. Gak usah bohong deh lo ya. Gue udah cukup sabar ya ngasih waktu tambahan buat lo bayar. Dan gue gak mau tahu mana duit gue sekarang. Tapi gue beneran gak pegang uang. Gue mau bayar pakai apa, Sar? Mana gue tahu, yang gue mau duit gue kembaliin sekarang. Nyesel gue ngasih pinjaman ke lo. Ada apa sih ribut-ribut? Ini nih Bu, si Tia pinjam duit ke saya tapi nggak mau balikin. Paling kan saya juga lagi butuh, Bu. Saya beneran gak pegang uang untuk sekarang, Bu. Kalau kamu lagi butuh, biar saya bayarin utangnya Tia. Aduh Bu, saya jadi nggak enak nih sama Ibu. Iya Bu Aya, jangan. Saya juga jadi nggak enak sama Bu Aya. Nggak apa-apa, berapa utangnya? 1 juta, Bu. Yaudah, makasih ya Bu. Dan lo, jangan lupa tuh bayar utang sama Ibu. Astagfirullahaladzim. Tia, kamu sakit ya? Iya Bu, beberapa bulan ini perut saya suka sakitan kayak gini Bu. Kamu udah ke dokter? Saya nggak punya biayanya sama sekali Bu. Ya udah kalau gitu Ibu antar berobat ke alternatif ya. Nggak usah Bu. Saya udah banyak ngerepotin Ibu, nggak usah. Nggak apa-apa, nanti biayanya Ibu yang bayarin. Ya, ayo. Ayo. Jadi gini Pak Ustadz, kadang perut saya benar-benar sakit banget. Bahkan sampai saya nggak bisa bergerak, Pak. Apakah ibu pernah menggunakan kandungan? Pak Ustadz, sebenarnya saya tidak menginginkan hal itu, Pak Ustadz. Saya ingin mempertahankan kandungan saya, tapi suami saya memaksa untuk kandungan itu. Bahkan dia juga memaksa saya untuk memakan macam-macam obat dan makanan yang bisa kandungan. Bahkan kalau saya menolak, saya bisa disiksa, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, malang sekali kamu Tia. Kenapa kamu harus berjodoh dengan lelaki seperti itu? Bukan masalah jodoh ibu. Wanita ini sudah diguna-guna oleh laki-laki itu. Ibu saya juga pernah bilang kayak gitu, tapi dulu saya nggak percaya Pak Ustadz. Kamu tidak akan percaya karena kamu sudah masuk ke dalam kekuasaannya. Ibu, tolong dicari benda guna-guna di rumah. Benda apa ya? Bentuknya seperti rambut. Jika ibu menemukan itu, tolong langsung dibakar saja. Apa perlu kita laporin suami kamu itu ke polisi? Karena dia tuh udah maksa kamu buat kandunganmu. Lagian dia juga udah guna-guna kamu. Aduh Bu, jangan deh Bu, jangan. Soalnya Mas Andri itu orangnya kasar banget. Biar saya temuin dulu rambut yang jadi media guna-gunanya ya. Mau saya bakar Bu. Aduh, lu istri macem apa sih? Lu keluar tanpa izin suami. Tadi gue balik ke rumah lu malah nggak ada. Lu kemana sih? Masa Allah, bisa nggak sih kamu perlakukan istri kamu itu dengan baik? Apa peduli lu? Hah? Ini bini gua. Suka-suka gua dong, mau gua apain aja. Justru dia itu istri kamu, makanya kamu harus perlakukan dia dengan lembut. Bukan seperti ini. Alah, banyak bacot. Pakai ngatur-ngatur. Lu siapa sih? Saudara aja bukan pakai ngatur. Ayo kita pulang. Ya mas. Sok ngatur lagi. Awas lu ya. Ya Allah. Kalau lu masih berani keluyuran lagi, berani banget lu. Iya, maafin aku Mas. Maaf. Nah.
kesempatan aku buat cari rambut guna-gunanya Mas Andri. Aduh, aku cari di mana ya? Oh, situ kali ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar kata Pak Ustadz. Kalau Mas Andri ini guna-gunain aku sampai aku terikat sama dia. Ya Allah. Mas Andri jahat banget sih. Aku bakar rambut ini. Hei, berani banget lu. Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata benar ya, Mas. Kamu ini benar guna-gunain aku dan semua kata ibu itu benar ya, Mas. Kamu itu laki-laki jahat, Mas. Terus kenapa, ha? Masalah kalau gue guna-gunain lu? Masalah, ha? Ya Allah, Mas. Sadar, Mas. Sadar. Kamu itu laki-laki otak setan. Kalau kamu nggak pakai guna-guna itu, nggak ada satupun perempuan di luaran sana yang mau sama kamu dan hidup kamu yang nggak jelas, Mas. Lu kalau ngomong hati-hati ya. Gue ini masih suami lu, tau nggak lu? Tia! Tia! Tolong! Tolong! Suami saya memukul saya, tolong! Ini apa-apaan? Kamu apaan sih? Sama istrinya pegalak gitu? Ini istri saya tau nggak? Dia suka-suka saya. Peduli amat. Mas, ini suaminya jahat sama Tia. Mendingan kamu bawa kantor polisi aja deh. Loh, ini apa-apaan? Dia tuh jahat sama Tia. Kalian tuh salah sangka ini istri Udah, gua. Tia, kamu mendingan kabur aja deh. Tia! Tia! Udah bawa kantor polisi dia. Tia! Mbak yang tenang ya, Mbak. Tia, minum dulu, Nak. Makasih ya, Bu. Kamu nggak usah ketakutan kayak gitu. Dia nggak akan datang lagi kok. Bu, bukan masalah dia yang datang ke sini, Bu. Bukan itu, tapi Tia takut kalau dia guna-gunain Tia lagi, Bu. Tia nggak mau banget balik lagi sama dia. Kami ada di sini bersamamu, Nak. Kami akan jaga kamu. Iya, Mbak yang tenang ya. Warga juga udah bikin dia kapok. Dia juga pasti mikir kalau mau balik lagi ke sini. Makasih ya, Bu. Lala, Ibu, Ibu tolong, Ibu, Ibu jangan tinggalin dia, Ibu. Pak Ustadz, anak saya ini kena guna-guna laki-laki sampai dia menikah dengan laki-laki itu, Pak. Sekarang dia sudah sadar, tapi dia masih ketakutan akan terkena guna-guna lagi, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mohon tolong bantu Mbak saya. Kasihan dia, Pak, hidupnya nggak tenang. Oh ya, Tia sekarang ambil wudhu ya. Kamu minum dulu.
Air yang sudah dibacakan doa itu sebagai simbol kamu sudah dipagari. Insya Allah kamu akan terhindar dari hal-hal mistis. Setelah minum air ini, apa saya nggak akan diguna-guna lagi, Pak Ustadz? Kalau soal itu, Allah yang punya kuasa. Kamu sekarang intinya perbanyak berdoa dan berserah diri sama Allah ya. Dan kamu sering-sering ambil wudhu. Di saat hati kamu merasa tidak tenang, sholat 5 waktu juga jangan pernah kamu tinggalkan. Dan kalau ada waktu luang, kamu sempatkan untuk berzikir. Ya. Insya Allah Pak Ustadz. Kami akan menjalankan semua yang Pak Ustadz bilang. Saya akan membimbing anak saya supaya tidak melupakan semuanya, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Amin, sama-sama. Dari situ saya mulai dekat sama agama, alhamdulillah. Dari situ saya sadar ternyata memang segala sesuatu tanpa restu ibu itu nggak mungkin. Ya Allah, terima kasih sudah membuat hatiku tenang. Sekarang aku sudah tidak begitu takut lagi pada Mas Andri dan hal yang mungkin dia lakukan. Aku yakin Allah akan menjagaku. Amin. Kenapa, Tia? Kamu ketakutan lagi? Alhamdulillah udah lumayan lega, Bu. Mungkin karena Tia sekarang rajin sholat dan curhat sama Allah. Mungkin juga karena Tia sudah berpasrah sama Allah. Iya, Tia. Benar apa kata kamu. Segala pergumulan hidup, kalau kita sungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan Allah, semuanya akan terasa ringan, Nak. Alhamdulillah ya Mbak. Sekarang aku udah seneng banget karena Mbak udah mulai senyum lagi. Kemarin kita sempet sedih, soalnya Mbak sedih. Sekarang Ibu bahagia, Nak. Kita semua bisa berkumpul di sini dan saling melindungi. Buka! Keluar aja! Woi! Buka dia! Masih, Mas? Ada apa sih? Sekarang kamu ikut aku pulang. Ayo kita pulang! Lepasin aku, Mas! Kali ini aku gak mau tahu. Kamu akan ikut aku pulang. Ayo kita pulang! Lepasin, Ibu! Lepasin Tia! Pergi kamu! Tia sudah bahagia. Jangan kamu siksa lagi anakku. Pergi kamu! Pergi! Pergi kamu! Enggak! Lepasin aku! Lepasin kamu! Ya Allah, Ibu! Udah kita pulang! Lepasin aku, Mas! Lepasin! Dengerin gue ya. Perempuan lemah kayak lu gak akan pernah bisa ngelawan gue. Mendingan kita pulang sebelum lu atau ibu yang akan gue habisin. Paham? Bahkan di saat perang pun, wanita dikecualikan untuk disakiti. Ini Anda memperlakukan wanita yang pernah menjadi istri Anda seperti ini. Heh! Lu siapa? Sok-sokan dateng. Anda tolong lepaskan dia. Lihat kan? Gue bisa ngapain aja. Lepasin! Ini istri saya! Berani-beraninya lo Dia yang salah, dia ikut campur. Kita bawa kantor polisi. Ayo! Ini istri saya, dia ikut campur. Dia ikut campur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Indah sekali.
Mas Fahri, alhamdulillah udah bangun. Saya panggilin dokter dulu ya. Gak usah. Harusnya aku gak usah ngomong ya. Aku masih pengen mendengar lantunan ayat suci yang kamu bacakan tadi. Indah banget. Oh ya, bagaimana dengan Andri? Mas Andri sudah dipenjarakan, Mas. Dia sangat marah sekali. Dan dia juga menceraikan aku, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Saya orang yang udah diselamatin sama Ustadz Fahri, Bu. Sampai Ustadz masuk rumah sakit. Oh, jadi gara-gara kamu anak saya sampai begini. Hah, hebat banget ya kamu. Ma, jangan nuduh dia. Kalau Mama tahu kisahnya dengan mantan suaminya, Mama pasti akan ngerti, Ma. Mantan suami? Maksud kamu mantan suami dia? Akhirnya menjadikan anak saya begini. Heh, kamu ya kasih tahu sama mantan suami kamu. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya penjarakan dia. Ada apa, Pak Ustadz? Nggak biasa-biasanya Bapak datang ke rumah saya. Sepertinya ada yang penting. Gini, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini bukan hanya untuk sekedar silaturahmi. Tapi saya juga bermaksud untuk melamar Tia. Bu, Tia pamit ya, Bu. Tia janji, Tia pasti bakal sering-sering kesini jengukin Ibu. Kamu baik-baik di sana ya, Nak. Kamu berbakti sama mertuamu dan suamimu juga. Iya, Mbak. Kita pasti bakalan kangen sama Mbak Tia. Lama banget sih. Pakai sedih-sedih segala. Kayak mau keluar negeri aja. Pamit dulu ya, Bu. Iya, Nak. Jagain Mbak Tia ya, Mas. Insya Allah. Ibu titip putri ibu ke kamu ya, Nak. Insya Allah Fahri akan menjaga amanah Ibu. Ibu percaya sama kamu. Ibu, pamit dulu. Assalamualaikum. Ini, Mas, perut aku nyeri sedikit. Oh gitu, kamu istirahat ya? Hah? Atau kita ke rumah sakit? Nggak usah, Mas. Aku sering kok sakit kayak gini, cuman belakangan ini makin sering muncul sakitnya, Mas. Kamu berangkat aja nggak apa-apa, katanya ada janji sama orang. Aku khawatir sama kamu. Kalau masalah pekerjaan, itu kan bisa aku tunda. Yaudah kalau gitu kita ke dokter ya, periksa. Nggak usah, Mas. Aku juga nggak mau kamu terlambat gara-gara aku doang. Ya, kasihan tuh orang yang nungguin. Serius. Aku mau ketemu. Ya ampun! Kamu lagi. Barang-barang mama bisa habis kalau begini caranya. Ma, ini kan cuma piring. Biar nanti Fahri yang beli ya. Dia nggak sengaja. Udah biar Mas yang beresin ya. Nggak usah, Mas. Maaf ya, Ma. Mama nggak suka kalau rumahnya berantakan, Mas. Aku aja yang beresin ya, Mas. Apa-apa. Mas aja. Udah, kamu lagi sakit, kamu istirahat aja. Ya gimana lagi? Kamu itu kan orangnya sembrono toh? Ya sudah, sana. Ikutin aja kata-kata suami kamu itu. Ma, Tia ini lagi sakit perut. Beberapa hari ini kamu mengeluh, selalu bilangnya sakit perut.
Hamil aja enggak, manja aja. Heh, kamu ini sakit apa enggak sih? Ya Allah, Mama. Fahri, sana buruan, cepat berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu sudah ke dokter? Terus apa kata dokter? Apa mungkin kamu hamil? Kamu kok nangis? Aku bukan perempuan sempurna untuk kamu, Mas. Kamu gak akan bahagia sama aku. Kita sudah jalani pernikahan ini berbulan-bulan. Dan aku sangat bahagia hidup sama kamu. Iya, tapi aku gak bisa kasih kamu anak, Mas. Aku sakit. Dokter bilang rahim aku harus diangkat. Itu artinya aku gak akan pernah bisa hamil seumur hidup aku, Mas. Aku gak akan pernah bisa kasih anak buat kamu, makanya kita harus pisah, Mas. Mama nggak sudi ya, garis keturunan berhenti cuman sama kamu aja, Fahri. Mama, tapi Fahri sudah berjanji, Ma, untuk terima Tia apa adanya. Kamu sudah berani melawan Mama? Kamu menjadi jahat sama Mama sejak kamu menikah sama dia. Ma, bukan gitu, Ma. Fahri minta maaf, Ma. Tia, bisa kita bicara? Mas, aku minta maaf ya sama kamu. Udah bikin kamu berantem sama Mama. Tapi aku tetap pada pendirian aku kalau aku ingin kita pisah. Tia, kamu tahu kan aku sangat mencintai kamu. Aku bisa terima kamu apa adanya. Aku nggak mau berpisah dari kamu. Kalau aku terus meneruskan pernikahan ini, itu artinya aku egois, Mas. Itu artinya aku menghancurkan mimpinya Mama untuk menggendong cucu. Kita bisa angkat anak, kan? Enggak, Mas. Enggak akan sama. Dan kamu juga berhak memiliki darah daging kamu sendiri. Kamu bisa punya anak, aku yang enggak. Astagfirullahaladzim, Bu. Nih, Mama. Dosa apa sih saya punya menantu kayak kamu? Astagfirullahaladzim. Mama, apa yang Mama lakukan? Tia ini istri Fahri, Ma. Kenapa Mama usir? Bukannya dia itu sudah minta cerai? Hah? Ya sudah, ceraikan aja. Mama sudah sediakan calon istri buat kamu yang bisa dijamin sehat walafiat. Mas, bukan salah Mama kok, Mas. Memang aku yang harusnya tahu diri. Tolong, Mas, ceraikan aku demi kebaikan kita semua ya. Aku pergi dulu, Mas. Iya. Iya. Aku udah keluar dari rumahnya Fahri. Kami berdua udah pisah. Kamu pisah dari Fahri? Nggak apa-apa kan, Bu, kalau Tia balik lagi ke rumah ini, Bu? Nak, kalau kamu ada masalah, sebaiknya dibicarakan baik-baik. Jangan main pergi aja. Bu, Tia bukannya pergi tanpa pamit, Bu. Tia yang keluar dari rumah Mas Fahri karena Tia nggak bisa beri keturunan buat Mas Fahri, Bu. Kenapa? Kamu sakit?
Iya, Bu. Dia sakit kanker rahim, Bu. Alhamdulillah, jualan ayam hari ini banyak yang laku. Ibu bersyukur banget. Makasih ya Allah. Iya dong, Bu. Ayam kita kan segar-segar. Jadi wajar aja kalau lakunya banyak. Iya, Nak. Ayamnya, Bu. Mbak, ayamnya. Ayamnya, Mbak. Nggak ada yang segeran nih. Barang lama kok dijual? Astagfirullahaladzim. Mbak, kita nggak pernah jual ayam yang lama. Masa? Nih, cium sendiri nih. Nih, bau kayak gini nih. Ibu-ibu, dengerin sini ya. Sini, Bu. Kumpul sini. Dengerin, saya mau ngomong. Jangan beli ayam di sini lagi nih ya. Ini ayam ini nggak sehat nih. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak ini kenapa sih? Saya nggak kenal sama Mbak. Tapi kenapa Mbak mau ngancurin bisnis kami? Laras, kamu ngapain di sini ya? Kamu sendiri ngapain Mas kesini? Oh, kangen kamu sama mantan istri kamu ya? Mas Fahri, tolong bawa istri kamu pulang sekarang. Dan Mbak nggak perlu cemburu sama saya. Sekarang Mbak istrinya. Dan saya tuh cuma masa lalunya, saya juga nggak mungkin ngancurin rumah tangga kalian berdua. Iya, Lala, Ibu, Fahri minta maaf ya. Mas, kamu ngapain minta maaf sama mereka? Aku nggak suka ya kamu masih deket-deket sama mantan istri kamu ini. Kamu ikut aku pulang sekarang ya. Yang terbaik yang harus dilakukan oleh Mbak Tia apa, Roy? Untuk bisa memupuk karma-karma yang lebih baik ke depannya. Saya ingin kamu kembali. Saya melihat ada dunia bisnis di sini yang berhubungan dengan ayam goreng, ayam kampung, dan ayam apapun berbisnis makanan. Kamu kembali ke sana, jalani hidup yang baik, dan juga punya keluarga yang baik. Niscaya akan baik. Memang ada rencana. Ada rencana. Wow. Malah insya Allah calon suami saya yang nyuruh usaha ini, mau modalin. Wow. Iya. Kami doakan yang terbaik buat Mbak Tia. Amin, Terima amin, kasih amin. banyak Mbak Tia ya. Saya terima nikah dan kawinnya Tatiana binti Darmo dengan mas kawin tersebut tunai. Mana para saksi? Walaupun kalian berdua nggak lahir dari rahim Bunda, tapi tetap kok kalian berdua adalah buah hati Bunda, ya? Makasih ya, kamu sudah mau menerima aku dan kedua anakku. Semoga pernikahan kita berbahagia nantinya.